إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال في كتابه الكريم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Dimuliakan Allah Ta'ala, hidup kita di dunia ini adalah perjalanan menuju akhirat. Allah jadikan dunia ini tempat ujian untuk menampakkan kepada manusia siapa orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah. Bukan Allah ingin tahu. Allah itu menguji bukan ingin tahu. Allah sudah tahu segala-galanya. Tetapi Allah itu menguji agar kita ini tahu. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Bagaimana Allah tidak tahu sedangkan Dia yang menciptakan. Dia yang mengendalikan seluruh hati manusia ini. Allah Maha tahu apa yang dalam hati. Hati baik, hati buruk, Allah tahu. Tidak perlu diberitahu, tidak perlu menguji. Tetapi Allah memberikan ujian agar kita sendiri ini tahu bahwa kita ini di mana. Seorang guru tanya kepada muridnya, bukan karena guru ingin tahu, tapi supaya murid itu tahu kalau dia ini pintar apa dia ini goblok. Guru pun juga sudah tahu. Sudah bertahun-tahun ngajar murid itu juga tahu nih. Kalau saya tanya ini nggak akan bisa jawab dia. Tapi kadang-kadang murid ini merasa pintar, maka ditanya biar dia tahu kalau dia ini goblok. Allah Maha tahu segala-galanya. Dialah yang menentukan segala-galanya. Allah menguji manusia dengan macam-macam keadaan. Keadaan itu dua aja, keadaan menyenangkan, keadaan menyusahkan. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Atashkurun. Aku akan menguji kepada kamu dengan kebaikan dan keburukan.
Allah datangkan perkara-perkara yang baik, yang menyenangkan. Allah datangkan perkara-perkara yang buruk, yang menyusahkan. Disitulah tampak bagaimana iman kita. Kalau orang itu imannya benar, maka menghadapi perkara yang menyusahkan, dia tawajuh kepada Allah. Karena yang menyusahkan ini pada hakikatnya Allah pula yang mendatangkan. Kalau dia menghadapi perkara yang menyenangkan, hatinya juga tawajuh kepada Allah. Karena yang menyenangkan ini pada hakikatnya Allah pula yang mendatangkan. Bila Allah menghendaki yang menyenangkan tahu-tahu berubah jadi menggembirakan, jadi menyusahkan. Yang menyusahkan tahu-tahu menyenangkan. Menghadapi teman, hatinya tawajuh kepada Allah. Menghadapi lawan, hatinya tawajuh kepada Allah. Lawan dan teman semuanya dikendalikan oleh Allah. Bila Allah menghendaki kawan jadi lawan, bila Allah menghendaki lawan jadi kawan, lawan jadi kawan. Orang-orang kafir di Mekah ini memusuhi Nabi, mengangkat pedang untuk Nabi, tapi akhir-akhirnya menjadi pembela-pembela Nabi. Kita tidak tahu. Hati kita hanya tawajuh kepada Allah. Ini kalau iman itu benar itu begitu. Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Hasbunallah, cukup Allah. Kita ini adalah hamba. Hamba tidak punya apa-apa. Kita tidak berhak menilai Tuhan. Kenapa Tuhan berbuat begini? Kenapa Tuhan berbuat begitu? Itu bukan hak kamu. Urusan kamu itu adalah apa yang harus kamu kerjakan. Apa perintah Allah untuk kamu. Itu yang kamu pikirkan. Apa yang akan dibuat oleh Allah, itu bukan urusan kamu. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Kamu tidak berhak untuk bertanya, kenapa Allah berbuat begini? Tapi kamulah yang akan ditanya oleh Allah. Kenapa kamu berbuat begitu? Kenapa kamu berbuat begini? Ini perkara ini penting kan? Inilah iman kan? Ada sebagian orang itu kalau gembira, lupa kepada Allah. Nanti kalau sedih, baru ingat pada Allah. Ada orang yang sebaliknya. Kalau sedih, lupa kepada Allah. Kalau gembira, baru ingat kepada Allah. Orang yang beriman yang benar, sedih ya ingat pada Allah, gembira juga ingat pada Allah. Menghadapi apa saja hatinya kepada Allah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Itulah pelajaran dari yang mulia Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar di Gua Thaur ketika dikepung oleh musuh dari segala arah. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ketika orang itu sampai ke tingkatan ini, semulaikan hatinya selalu menghadap kepada Allah dalam urusan apa saja, maka sudah menjadi ketentuan Allah. Itu orang nanti akan dapat macam-macam pertolongan yang dia tidak kira-kira.
Selagi manusia itu hanya terkesan dengan makhluk, gembiranya dengan makhluk, susahnya dengan makhluk, maka dia tidak akan dapat pengalaman iman. Tapi kalau orang itu hatinya sudah betul-betul menghadap kepada Allah dalam suasana-suasana apapun, maka di saat itulah dia dapat pengalaman. Pengalamannya orang ahlul iman, pengalamannya para nabi, pengalamannya para sahabat. Kapan para sahabat dapat pengalaman-pengalaman hebat-hebat itu? Ketika hatinya itu tawajuh total, menghadap total kepada Allah, tidak terkesan dengan makhluk. Insyaallah mereka Nabi Musa di depan lautan, di belakang pasukan Fir'aun. Waktu itulah beliau kasih pelajaran kepada sahabatnya. Inna ma'iya Rabbi, Tuhanku bersamaku. Gak usah terkesan dengan lautan, gak usah terkesan dengan pasukan Fir'aun. Ini datang pertolongan Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi Namrud, menghadapi semua orang kafir seluruh dunia. Beliau tidak terkesan dengan keadaan. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah. Akhirnya dapat pertolongan Allah. Juga baginda Nabi dikepung di Gua Thaur. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Akhirnya datang pertolongan Allah. Nah, kita belajar begitu insyaallah malaikat. Nah, supaya kita ini bisa istiqomah iman seperti ini malaikat. Caranya itu gimana? Kalau kita ini istiqomah dalam perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau orang itu istiqomah dalam perjuangan Rasulullah, ini hatinya itu akan jadi mudah istiqomah iman. Pertama kali istiqomah dakwah, di mana saja bicara agama. Bicara itu penting namanya, karena kalau orang itu bicara, itu mesti mikir akhirnya itu. Sebetulnya mendengar itu juga menjadikan orang mikir, mendengar itu. Tapi lebih kuat mulut. Karena kalau mulut bicara, telinganya mesti mendengar. Ya enggak? Kecuali kalau budak. Nah. Kalau mulutnya bicara, telinganya mendengar, akhirnya otomatis otaknya berpikir. Kalau otaknya berpikir, lama-lama hatinya terasa. Nah, ngomong penting. Mendengar, berbicara, mendengar, berbicara, mendengar, berbicara. Hati seseorang tidak akan lurus sebelum mulutnya lurus, kata Nabi. Istiqomah taklim, istiqomah ibadah, istiqomah berakhlak yang baik. Istiqomah amal masjid. Bagaimana supaya bisa istiqomah di dalam dakwah dan di dalam amal-amal Nabi itu, supaya istiqomah itu bagaimana? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Orang itu bisa ikut Nabi itu syaratnya 3. Kalau tidak ada 3 ini, akan sulit ikut Nabi itu, gak bisa. Apa syaratnya? Harus punya duit, harus punya mobil? Tidak. Liman kana yarjullah, pertama kali selalu berharap kepada Allah. Wal yawmal akhir, pikirannya itu akhirat. Pikirannya akhirat.
nanti saya di akhirat itu bagaimana. Dengan agama ini saya dapat keberuntungan selamanya di akhirat. Orang amal agama kok nggak kelingan akhirat, nggak ingat akhirat, nggak tawajuh akhirat, dia tidak akan bisa istiqomah. Terus yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Baru orang bisa ikut Nabi. Insyaallah malaikat. Dados sebatas saged nderek Kanjeng Nabi, manah niki harapannya hanya kepada Allah. Walaupun dalam kesulitan bagaimana berharap terus kepada Allah. Allah itu mudah saja bagi Allah untuk merubah segala-galanya. Harapannya kepada Allah. Terus harapannya itu ke akhirat, pikirannya itu akhirat. Saya ini mau ke akhirat, maka saya harus bangun akhirat saya. Nah, ketika kali banyak zikir, karena orang itu kalau nggak banyak zikir, setannya masuk dalam hatinya, akhirnya jadi lalai. Setannya masuk dalam matanya sehingga ngantuk. Nah, setannya masuk ke telinga sehingga diomongi orang diatekne. Gitu. Setannya masuk di perutnya sehingga ingin makan haram, subhat-subhat. Si penting boleh mangan. Nah, zikir itu penting. Zikir yang sebanyak-banyak. Bukan zikir sekedar zikir. Wa dzakarallaha katsira, zikir yang banyak. Tanpa zikir yang banyak orang nggak akan bisa istiqomah dalam ikut Nabi. Maka untuk supaya bisa begini bagaimana? Bisa harapannya terus kepada Allah terus, pikirannya ke akhirat terus, zikirnya yang banyak. Bagaimana supaya begitu sehingga kita bisa ikut Nabi? Maka dilatih keluar 4 bulan. Insyaallah malaikat dilatih. Dalam 4 bulan itu kita bicara keagungan Allah terus tiap hari. Jangan bicara wapsi. Ini sudah wapsi mau pulang. Nanti jadinya keagungan rumah nanti. Nah, bicara keagungan Allah, bukan keagungan wapsi. Nah, saya ini sudah 4 bulan loh. Ini sudah lebih 10 hari, ya tambah masa. Nah, ya alhamdulillah lebih. Nah, kalau lebih mana kaya guweton piye to karepe iki. Lebih ya malah alhamdulillah ngono ki nyok. Insyaallah ini itu. Mbah Edis malah arep mangkat meneh. Insyaallah malaikat. Taklim terus, nanti terus jadi ingat akhirat. Nah, ibadah terus, hanya jadi zikir. Baru nanti kita bisa ikut Nabi, akhirnya bisa mikir umat. Nah, bisa sayang sama umat, mikirkan umat. Nah, maka yang hari ini mau keluar 4 bulan, 40 hari, tambah masa, sisa masa, termasuk yang mau keluar setahun. Silakan berdiri ke belakang. Alhamdulillah. Empat bulan 40 hari, tambah masa, sisa masa. Lampung, tunggu diri kan Mbak? Nah, Lampung. Ini mau keluar nih, Mbak Lampung nih. Insyaallah sedaya niat nggih. Oh niki. Mudakara malih 3 sekarang kawan, monggo. 10 menit, aja cepat-cepat.
Terus sampai yang ganti naskil teman. Sing agak metu 4 bulan ini mandi biasanya. Soal taskil apa ini kok bayar di.